Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudaraku yang baik. Udara pagi di hari ini dapat kita hirup dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang semangat. Kiranya yang sakit pun sama bersemangat pula. Semuanya memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku, memiliki barang yang masih kondisi baik, apalagi baru, ada antusiasme untuk merawat dan menjaganya. Ada rasa sayang dari jiwa kita untuk menjaganya jangan sampai rusak. Lain halnya atas barang yang sudah tidak baru lagi. Rasa care-nya mulai menurun, acuh tak acuh. Malah kita mendengar ungkapan, biarin aja, namanya barang sudah jelek, sudah rusak pula. Perlakuan demikian mungkin sudah dianggap wajar. Lalu, bagaimana jika posisi barang atau benda itu digantikan sosok manusia? Kepada mereka yang sudah tua, sakit-sakitan, tenaganya jauh menurun, dan sudah pensiun pula, bisakah rasa sayang itu tetap terjaga secara konstan atau tetap? Secara psikologis dan mau jujur, ada orang yang menyatakan bahwa rasa sayang dan care jauh lebih kuat atas sesama saat masih muda, tampan atau cantik, energik, dan uangnya masih melimpah. Saudara, kita mungkin menolak perlakuan demikian. Apalagi seolah-olah perlakuan atas manusia diperlakukan sama bagaikan kepada benda. Bagaimanapun, rasa sayang itu tidak boleh berubah karena faktor makin menurunnya ketampanan, kecantikan, tenaga, nafkah ekonomi, dan sebagainya. Saudaraku, orang yang patah hati dan remuk jiwa menggambarkan orang yang memiliki masalah. Masalahnya dapat dikategorikan berat sekali. Patah hati menggambarkan orang yang menghadapi kekecewaan besar, kepedihan, dan kemurungan, batin yang tersiksa. Bagi muda-mudi yang berpacaran, yang tengah membina hubungan serius, kemudian hubungan yang tak berlanjut alias putus, pasti tahu rasanya patah hati. Patah hati suatu penderitaan mendalam, diakibatkan kehilangan hal atau orang yang berharga di matanya. Demikian pula orang yang remuk jiwanya, orang yang tengah kehilangan semangat hidupnya. Gairah hidupnya berada pada titik terendah. Saudaraku, akibat patah hati atau remuk jiwa adalah kerusakan jiwa yang patut disembuhkan. Orang yang sakit secara non-fisik, mereka yang tengah mengalaminya, melihat hidup itu seakan suram dan hampa. Orang yang dihinggapi dua kondisi hati dan kejiwaan demikian, merasa hidup itu hambar, tidak menarik.
Kehidupan itu begitu gelap, tidak menjanjikan masa depan yang bergairah. Jelaslah, orang yang patah hati dan remuk jiwanya mengalami masalah dan problematik berat. Syukurlah menghadapi orang yang tengah dalam situasi berat itu. Tuhan tidak menurun rasa sayangnya. Tuhan juga tidak membuangnya. Tuhan malah dekat. Artinya, Dia menemani, siap mendengar keluh penderitaannya. Sekaligus, Tuhan yang mau dan mampu memperbaiki situasi dan keadaannya. Tuhan yang dekat adalah Tuhan yang peduli atas orang yang hatinya tengah gundah dan jiwanya murung. Ia berkenan menemaninya, saudaraku. Saudara, syukur Tuhan tidak menurun rasa sayangnya atas orang yang tengah kehilangan hal terbaik yang dimilikinya. Sungguh bahaya jika pola pikir orang modern yang menganut sekali pakai buang diterapkan oleh kita. Diterapkan Tuhan pada orang yang tengah mengalami masalah. Niscaya orang tersebut merasa terbuang, seakan-akan disingkirkan. Niscaya orang-orang itu kehilangan topangan kekuatan ilahi yang datang dari Tuhan dan sesamanya. Sehingga bisa saja mereka merasa tidak berguna lagi hidupnya. Jadi, kita pun jangan menjauhi mereka yang tengah patah hati dan remuk jiwanya. Mereka yang memerlukan orang yang mau dekat, mau menemani, dan berkenan mendengar himpitan hati dan jiwanya yang tengah gundah gulana. Seperti Tuhan memberi contohnya. Perjalanan penderitaan Tuhan Yesus adalah contoh yang paling kuat. Dia tidak meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau yang dekat dengan mereka yang memerlukan, menjadikan mereka dan kami kuat seperti burung Raja Wali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.